Kalau tadi ada tulisan dan lain sebagainya pandangan itu, siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya? Si wartawannya ini atau berjenjang dia? Kan harus bertanggung jawab itu kan ada redaksi. Ada yang namanya redaksi pelaksana, terus ada yang namanya koordinator peliputan, ada yang namanya Pimpret yang terakhir itu. Kalau udah jadi produk pers, udah dipublikasikan oleh pers, itu tanggung jawabnya penanggung jawab. Dia di perusahaan pers itu ada susunan redaksinya, dia disebut dengan jelas penanggung jawab. Itu penanggung jawab, itu yang bertanggung jawab. Kalau boleh tahu, Ali sudah berapa lama jadi wartawan? Tadi ada background. Saya jadi wartawan sejak tahun 95. Tahun 95. Berarti sudah cukup lama ya? Iya. Saudari kenal nggak dengan kerjasama Dewan Pers dengan Polri? Pernah kenal? Tahu ya? Nah. Bisa saudari Ali jelaskan apa isi kerjasama Dewan Pers dengan Polri? Jadi MOU itu ya, MOU itu. kerjasama dalam arti kata itu sebetulnya, izin yang mulia, Polri itu mendukung pers dalam arti kata membersihkan pers dari unsur-unsur ketidakbenaran yang terjadi, umpamanya ada pers abal-abal, ada pers yang tidak benar ataupun memeras di jalan. Nah itu Polri membantu dalam hal ini Dewan Pers untuk membersihkan hal-hal seperti itu untuk martabat dan harkat dan martabat pers. Jadi dengan ada bantuan Polri, maka harkat dan martabat Dewan Pers akan tetap terjaga. Sedangkan tugas-tugas Polri tetap dalam koridor Polri, begitu juga pers. Jadi Polri tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai polisi sesuai dengan undang-undang kepolisian. Tetap begitu juga pers tetap berada di naungan undang-undang pers. Demikian. Cuman itu saya yang tahu. Apakah Ali sudah tahu nggak bahwa di dalam MOU itu dikatakan bahwa apabila ada seorang wartawan atau seorang jurnalis melakukan pelanggaran hukum, maka dia harus dibawa ke Dewan Pers terlebih dahulu. Paham nggak? Bukan wartawan yang dibawa ke Dewan Pers. Iya, tadi saya sudah minta jelas, tapi nggak dijelasin. Jelaskan seluruhnya, jelaskan. Apa-apa saja. Jadi ini hal-hal yang dikaitkan atau dimungkinkan ya untuk kerjasama atau MOU antara Polri dengan Dewan Pers. Silakan. Baik yang mulia, secara garis besar aja yang mulia. Ya, keseluruhan aja. Ya, jadi pada intinya MOU itu menjelaskan bahwa polisi mendukung kegiatan jurnalistik dalam ini pers dan polisi membantu pers dalam membersihkan kegiatan-kegiatan yang di luar pers, umpamanya yang mengaku pers menjadi wartawan abal-abal itu dengan cepat ditindak oleh pers. Bahwa jika ada kasus yang berkaitan dengan pers itu disarankan ke Dewan Pers, tetapi tidak menghalangi proses apapun yang berkaitan dengan penyidikan kepolisian, begitu juga pers tidak menghalangi pers dalam mempublikasikan berbagai pemberitaan. Demikian yang mulia. Artinya bahwa di dalam MOU itu polisi mendukung kegiatan pers, artinya gitu ya, keseluruhan apapun yang ini. Dan tidak secara keseluruhan, saya potong sedikit. Pers yang sesuai dengan undang-undang pers, bukan keseluruhan pers. Maksudnya apa yang termasuk di dalam undang-undang pers, apa itu tugas pokok daripada jurnalis. Iya. Tadi ahli mengatakan bahwa YouTube bukan produk jurnalis. Pers, bukan soal jurnalis, bukan produk pers. Bukan produk pers. Artinya dia bukan produk pers ya. Karena dia bukan berbadan hukum Indonesia, itu ya? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang bahwa kegiatan-kegiatan pers Indonesia, apakah Kompas TV, apa media-media elektronik, apakah ini ya baik media
tertulis berbentuk media gitu ya, bukan jurnalis tidak televisi dan jurnalis. Artinya mereka juga selalu mengambil istilahnya mencari pendapatan perusahaannya melalui menebarkan berita-berita YouTube yang ada di Indonesia. Artinya mereka melakukan kegiatan-kegiatan YouTube di Indonesia karena apa? Karena memang YouTube dunia internasional memberikan peluang semua produk-produk jurnalis itu untuk mengambil berbisnis di dalam penyaluran pers ini gitu loh. Apakah itu termasuk juga enggak dengan Kompas TV, dengan ini produk-produk media yang lainnya memproduk YouTube ini, apakah itu termasuk produk jurnalis tidak? Ya, kalau tes izin yang mulia, Kompas umpamanya disampaikan ke YouTube melalui mempublikasikan ke YouTube, juga MedV publikasikan di YouTube. Kita harus lihat dasar hukum berdirinya Kompas itu menggunakan undang-undang jelas dong, pers. Kompas kan perusahaan besar, artinya dia perusahaan besar dan terkenal, pasti ada badan hukumnya gitu loh. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah dia dengan mempublikasikan melalui YouTube produk-produk jurnalis itu, apakah termasuk produk pers atau tidak? Kalau namanya Tempo, apapun pers yang berbadan kalau masih berbadan hukum Indonesia, pers yang berbadan hukum Indonesia, dia memakai saluran apapun dalam menyiarkannya, dia tetap pers. Dan termasuk produk jurnalis. Produk jurnalistik yang disiarkan oleh Kompas. Dia jangan sepenggal-sepenggal, harus lengkap. Ya, maksud saya itu. Ya. Jadi sudah ngakui itu ya bahwa. Nah, artinya apa? Produk-produk pers, perusahaan pers yang ada di Indonesia sepanjang dia ada izin pers ya, ada izin pers, berarti dia merupakan bisa melaksanakan produk jurnalis. Itu ya. Pers nggak perlu izin. Pers perlu perusahaan berbadan hukum. Kita harus luruskan itu dulu. Badan hukumnya yang saya maksud. Badan hukum. Jadi kita luruskan. Saya mohon izin yang mulia, karena saya nggak bisa seperti itu. Ya, maksudnya badan hukumnya. Iya. Sudah ada izin badan hukumnya, siupnya ada segala macam. Sudah izin perusahaan maksudnya. Baik. Ya, artinya dia sudah berbadan hukum ya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah wartawan-wartawan yang bernaung di dalam badan hukum pers itu juga dilindungi oleh undang-undang pers? Yang dilindungi oleh undang-undang pers adalah ketika wartawan menjalankan kegiatan jurnalistik. Ya, maksud saya itu. Ya. Betul ya? Kegiatan jurnalistik ya. Sepanjang dia melaksanakan kegiatan jurnalistik, maka dia dilindungi dalam undang-undang pers. Betul itu? Betul kalau kegiatan jurnalistik. Nah, Saudara Ali, tadi Saudara Ali menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab itu ada dalam bidang hukum adalah pimpinan redaksi, betul itu? Betul, di situ jelas ditulis bertanggung jawab. Iya. Artinya apapun produk jurnalis yang dihasilkan oleh pers itu, ya, yang diterbitkan oleh pers itu, maka itu tanggung jawab pimpinan redaksi. Pertanyaan saya, siapa saja sih yang bertanggung jawab di dalam badan hukum pers itu? Kalau berkaitan dengan produk jurnalistik yang sudah disiarkan, maka penanggung jawabnya adalah pemimpin redaksi. Karena itu, jika dalam setiap kasus di dalam Dewan Pers yang dipanggil pemimpin redaksi untuk menjelaskan karya jurnalistik yang diproduksi oleh perusahaan pers tersebut. Apakah pimpinan perusahaan juga ikut bertanggung jawab? Pemimpin perusahaan, dia bertanggung jawab terhadap iklan segala macam, jadi nggak ada urusan dengan produk jurnalistik.
apakah wartawannya juga ikut bertanggung jawab? Dalam kegiatan apa wartawan? Kegiatan jurnalistik itu? Nah, maka kalau wartawan dalam kegiatan jurnalistik dalam sedang mencari berita itu tetap di bawah penanggung jawabnya. Berdasarkan pengalaman ahli ya, yang sudah puluhan tahun jadi wartawan, artinya apa? Apakah setiap produk-produk jurnalis yang dihasilkan, yang diliput oleh seorang wartawan, apakah selalu melalui, sebelum dipublish berita itu, apakah melalui rapat-rapat Dewan Pers atau Dewan pimpinan redaksi terlebih dahulu? Dewan redaksi terlebih dahulu? Jadi bukan Dewan Pers ya? Dewan redaksi maksudnya? Dewan redaksi, di redaksi. Jadi kebutuhan untuk di Dewan redaksi atau di redaksi itu adalah verifikasi dan kelayakan dari berita yang untuk dipublish. Jadi wartawan mengirim berita ke kantornya, ke redaksinya untuk proses verifikasi, akurasi, dan rapat redaksi, dan apakah dipelajari apakah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak, SARA atau tidak, untuk kemudian baru dipublish secara utuh. Karena itu begitu dipublish, dia tanggung jawabnya melekat ke redaksi dari sebuah perusahaan pers, artinya penanggung jawabnya. Pertanyaan berikutnya, artinya apa? Apakah produk jurnalis itu ya yang dihasilkan seperti umpamanya saya katakan tadi bahwa Kompas punya yang mempubliskan YouTube-nya ya, berita melalui YouTube itu, apakah YouTube yang dihasilkan itu merupakan produk masuk ke dalam undang-undang pers atau tanggung jawab pribadi daripada jurnalisnya itu? Bergantung dari posisi salurannya itu yang saya maksud. Ya. Saluran YouTube itu apakah itu tanggung jawab pers atau tanggung jawab daripada wartawannya yang meliput itu? YouTube bukan perusahaan pers yang berbadan hukum di Indonesia. Jadi nggak bisa disebut pers. YouTube itu saya mengibaratkannya sebagai lapak bagi media untuk menyiarkan berbagai produk pers. Yang saya maksud itu tadi. Yang saya maksud adalah produknya itu yang ditayangkan di dalam YouTube, ya. Produk pers yang ditayangkan dalam YouTube, siapa yang bertanggung jawab terhadap berita itu? Kalau produk pers itu menjadi tanggung jawab pers, perusahaan pers. Dalam arti kata ini produk redaksi dari perusahaan pers. Produk, artinya yang penanggung jawabnya adalah penanggung jawab dari redaksi perusahaan pers. Ini pemimpin redaksi. Kalau produk pers ya. Jadi itu produk pers ya. Bisa saudara Alis jelaskan produk pers itu apa saja? Produk pers itu bisa teks, bisa foto, bisa video, grafis, dan data lainnya, atau penggabungan foto dan video, foto dan teks, atau penggabungan semuanya di website. Kalau di koran dia penggabungan teks, foto, dan grafis. Kalau di radio hanya suara. Kalau di televisi suara dan gambar dan grafis. Kalau di media siber sekarang ini semuanya bisa dalam satu platform disiarkan ke publik. Lanjut. Ahli tadi saya nggak salah kenal ahli ini di Tempo ya. Iya. Ahli, saya ingin tanya dalam perjalanan ahli ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini kan sebuah revolusi di bidang media pers. Benar. Saya ingin tanya, sebelum Undang-Undang 40 tahun 1999 ini berlaku undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 11 tahun 66. Nomor 11 tahun 66. Apa yang membedakan yang paling mendasar antara undang-undang itu dengan undang-undang pers yang baru ini? Perbedaannya yang paling mendasar, walaupun di Undang-Undang Nomor 11 tahun 66 menyebutkan kebebasan pers, tetapi di sana ada izin, siup segala macam. Dan di samping itu pada Undang-Undang Nomor 66 itu bukan
bukan produk demokrasi, bukan bertujuan untuk supremasi hukum dan tidak memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jadi undang-undangnya sangat berbeda dari substansinya. Oke, itu yang memang substansi ya, karena Undang-Undang 4099 itu kan produk reformasi ya, Iya. salah satu produk reformasi. Yang ingin saya tanyakan, karena saudara pernah di Tempo ya, Ya. sebelum undang-undang ini, apakah media Tempo itu dalam konteks jurnalistik dan memberitakan pada waktu itu, ya kan? Satu di antara beritanya itu kan masalah Teluk apa itu yang di Lampung ya, sehingga menyebabkan 3 media besar pada waktu Tempo. Itu tentang kapal Jerman, ya, oke. Habibie. Oke kan, yang di Lampung, editor Tempo dan Detik ya, Iya. yang ditutup, dicabut siupnya, Iya. seperti itu. Memang pada waktu itu karena ada syub dan izin itu, menteri memang diberikan otoritas dan kewenangan ya untuk mencabut syub-syub itu seperti itu. Iya. Termasuk satu di antaranya tempat saudara bekerja. Saya waktu itu masih di majalah, belum di Tempo. Oh, Tahun belum di 94 itu. Iya, iya. Saya 95 di Gatra. Oh, di Gatra. Ya, ya. Oke. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa proses menjalani Tempo tidak hanya ya kan alami, kalau proses setelah itu beberapa wartawan Tempo juga diadili, dilaporkan dan sempat diadili, ya kan? Apakah saudara juga sudah bekerja di Tempo? Yang pada waktu tulisan ada Tommy di Tanah Abang itu yang dibuat oleh Topik. Saudara sudah bekerja di sana? Udah. Ya. Saya ikut membela pada waktu itu, ya kan? Ya. Membela. Oke. Apa akhir dari keputusan itu yang saudara tahu? Kan itu sempat sampai ke Mahkamah Agung keputusan itu. Ya, di Mahkamah Agung bebas. Bebas semua itu ya. Ya. Oke. Saudara saksi, saya langsung masuk aja ahli, ahli. Masuk aja Undang-Undang 4099 ini yang paling mendasar itu di konsedrannya ya. Beda. Apakah saudara ahli masih ingat apa konsedran yang paling mendasar betul itu? Tentang dia konsiderannya kan ada 3 itu landasan filosofi, sosiologis dan yuridik. Oke. Jadi kalau landasan filosofinya itu berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia, kenapa ini perlu bebas pers, karena untuk keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan landasan sosiologinya ada permintaan dari masyarakat untuk pers ini diberi kemerdekaan untuk memberi panduan bagi publik agar mendapat informasi yang benar dan dapat memandu publik untuk berkegiatan yang sehat. Sedangkan landasan hukumnya, landasan yuridiknya itu memang Undang-Undang Nomor 45 Pasal 28 tentang hak asasi manusia salah satunya, dan TAP MPR Nomor 17 yang keduanya. Seperti itu. Apakah itu bisa ahli berpandangan dan berkesimpulan apa yang sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang saudara saksi sebut pasal 28 tadi? Bisa diulangi? Apakah yang saudara saksi sebutkan tadi, ya kan saudara saksi kan mewujudkan pasal 28 kebebasan sebagai seperti itu. Ya. Apakah itu dapat saudara saksi simpulkan itu menjadi bagian dari kedaulatan, wujud manifestasi dari kedaulatan rakyat? Benar. Nah, oke, yang kedua bahwa apakah itu juga mencerminkan di dalam konsideran itu prinsip kalau berkedaulatan ciri-ciri negara yang bersifat demokratis? Benar. Oke. Sekarang kita masuk di dalam fungsi tadi ya. Saudara saksi menyatakan di konsideran ada menyangkut fungsi juga. Bahwa saya bacakan aja fungsi itu. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa menyebar informasi dan membentuk opini. Ini membentuk opini pun dibolehkan, harus dapat. Kalau fungsi, maaf saya potong. Kalau fungsi dia ada 4. Enggak, itu fungsi ada di pasal yang konsiderannya. Di konsiderannya. Harus dapat melaksanakan azasnya, fungsinya yang disebut tadi, hak dan kewajiban. Tentu kan kita di Indonesia ini ada hak dan ada kewajiban ya, seperti itu. Nah, saya ingin juga bahwa serta bebas campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. Apa yang dimaksud dengan bebas dan campur tangan dari paksaan dari pihak manapun? Ini menyangkut pers ya? Ya, pers. Kita bicara pers semua. Kita bicara pers dulu nih. Perusahaan pers. Jadi bebas dari campur tangan itu intervensi, maksudnya intervensi dari kekuasaan
yang kuat mengintervensikan kekuasaan, baik itu kekuasaan dari pemerintah pusat atau dari manapun. Jadi bebas dari intervensi sebetulnya. Kalau atau bebas dari kekuatan manapun yang menghalang-halangi kegiatan pers. Jadi itu ada pidananya di situ kalau mengintervensi atau menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dan pers. Apakah juga dapat dikualifikasikan ya ahli ya, bebas intervensi ini juga bebas baik eksternal dan internal. Seperti itu kan ada juga produk jurnalis ya kan, si wartawan ini ya kan atau Pimpret lah. Ya berpandangan ini layak untuk diberitakan. Tapi kan itu kan perusahaan pers. Ada yang namanya adalah owner. Ada pemilik pers seperti itu. Nah, sampai semana derajat kemerdekaan wartawan tersebut ini banyak juga sudah difilm-filmkan kan seperti itu. Pimpret tetap bertahan ya kan, sedangkan owner dalam rangka menjaga kepentingan dan sebagainya dia memaksa. Tadi mengintervensi. Pimpret ini nggak boleh naik, ini boleh naik, ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk. Apakah itu juga dapat dikualifikasikan menghalang-halangi produk jurnalistik walaupun dalam konteks internal? Jadi itu dilemanya. Izin yang mulia saya jelaskan. Jadi di berbagai media di Indonesia ada yang berafiliasi ke politik, ada intervensi memang. Tetapi persoalannya apakah intervensi itu boleh atau tidak? Kalau menurut undang-undang pers tentu tidak boleh. Tetapi apakah sekarang redaksinya setuju atau tidak dengan intervensi itu, menyangkut pada kehidupan yang layak mereka. Akhirnya kan kembali lagi ke persoalan seperti itu, sehingga kadang-kadang intervensi menjadi terjadi, tetapi redaksi menjalankannya. Artinya ada intervensi-intervensi yang dirasakan oleh redaksi yang dijalankan saja. Itu tidak terjadi di Tempo. Kalau Tempo intervensi, bahkan ketika saya menulis tentang banjir di Pantai Indah Kapuk itu, yang salah satu pemegang saham kita itu adalah Ciputra. Walaupun kemudian diintervensi, kita tetap menulis. Dan itu bergantung pemilik dan redaksinya. Dan Ciputra tidak marah. Dan bahkan ketika saya menulis tentang Sukanto Tanoto di Riau, kita digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjalani sidang sampai selesai. Tidak ada masalah, redaksi tidak marah. Tetapi tetap menjalankan proses persidangan sebagaimana persidangan umum lainnya. Padahal kita mengadu ke Dewan Pers untuk dilindungi oleh Dewan Pers. Tetapi kan pengadu mempunyai hak untuk mengadu ke kepolisian. Jadi tetap aja alur hukum itu tetap berjalan hingga ke Mahkamah Agung juga. Saya kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi, kemudian kembali di Mahkamah Agung yang menang. Seperti itu. Jadi proses hukum, walaupun ada Dewan Pers, proses hukum tetap berjalan seperti itu. Ali ya, ini menarik memang. Pembentuk undang-undang ini kan berpikir panjang ya. Yang masuk kriteria tadi produk jurnalistik ya. Itu ada pengertian saluran-saluran lain ya kan. Ya. Itu kan. Satu di antaranya saluran-saluran lain itu kan platform digital. Ya, benar. Satu di antara platform digital itu adalah YouTube. Seperti itu. YouTube media platform digitalnya dia, medianya. Apa bisa seperti itu? YouTube itu platformnya ya. Ya, platform. Saluran-saluran lain ini bisa membentuk platform sendiri. Ya, betul. Termasuk Twitter, ya, apa bisa media sosial itu. Ya, platform YouTube, Twitter, medsos. Itu kategorinya medsos. Medsos ya. Bukan media berita, bukan media yang berbadan hukum gitu. Jadi Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram itu masuk ke dalam platform media sosial. Memang ini kan masih dua alur pandangan ya di dunia juga ya tentang pers ini. Saya ingin Ali masuk dalam kualifikasi yang mana? Ya, seperti itu kan. Kan media ini landscape-nya melalui revolusi yang sangat besar ya kan. Bahkan yang disebut media sosial, saya lupa itu mencatat jurnalis di Amerika itu dia dikategorikan adalah itu bagian dari produk jurnalistik sekarang yang tidak konvensional seperti itu. Ada beberapa itu ahli-ahli jurnalistik ya di Amerika, di Inggris,
Dan termasuk kita di Indonesia ini ada yang berpandangan seperti itu. Sehingga produk jurnalistik itu tidak melulu media-media yang disebut media-media mainstream seperti itu. Nah, kalau ahli masuk dalam golongan yang mana ini? Jadi begini, kalau kita membandingkan dengan Inggris yang mulia, izin yang mulia, Inggris itu tidak ada undang-undang pers, jadi produk pers sama aja dengan produk-produk yang lain, umpamanya dengan pamflet segala macam itu sama. Jadi perlakuan hukumnya ya sama seperti itu. Jadi prinsip hukum di Inggris itu prinsip hukumnya aja kebebasan. Jadi pers itu nggak memerlukan izin apapun, nggak diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi kalau dia dianggap orang nggak senang dengan beritanya, dia bisa digugat ke pengadilan seperti itu, yang mulia. Apakah di Indonesia dengan tadi kalau izin-izin yang ahli sebutkan itu, sejak berlakunya Undang-Undang 40 itu masih diberlakukan izin dan syuk itu? Sejak ada undang, kan udah nggak ada intervensi lagi, nggak perlu izin lagi, dia cukup mendirikan badan hukum dan punya wartawan udah bisa jalan pers itu. Artinya kan sejak ada Undang-Undang 40 itu surat izin terbit, lulus SIP dan surat izin usaha penerbitan pers itu sudah tidak lagi dijadikan sebagai acuan untuk sah atau tidak sahnya atau legal atau tidak legalnya sebuah badan hukum dari pers itu. Dia yang penting berbadan hukum. Badan hukum itu tentu ketentuan yang berlaku di Indonesia kan? Iya, benar. Ada dituangkan di dalam akta notaris, ya kan? Dan dicatatkan di berita negara dan dimasukkan di dalam Kementerian Hukum HAM. Dalam ini kan administrasi umum. Tapi perusahaan badan hukumnya badan hukum khusus pers, nggak bisa kontraktor. Iya, pers. Khusus pers, kita bicara pers itu. Iya. Di pasal 3 Undang-Undang pers itu, ahli, pers nasional itu mempunyai fungsi sebagai media informasi, ya, pendidikan, hiburan, ya, dan kontrol sosial. Nah, kita masuk yang kontrol sosial ini. Baik. Apa yang dimaksud dengan kontrol sosial, ahli? Kontrol ini pers ya. Ya, pers, kita bicara pers. Pers, kontrol sosial itu mengontrol. Ini kalau pers itu biasanya di kita ini kebiasaan, bisa jadi bahwa kalau saya pengalaman Tempo dan beberapa media, mengontrol sosial itu berarti mengontrol agar pemerintah berjalan dengan baik. Salah satunya mengontrol yudikatif, eksekutif maupun legislatif itu berjalan dengan benar. Karena kita pers itu menyamakan diri menjadi pilar keempat, jadi mengontrol 3 pilar yang lain seperti itu. Seperti itu secara ringkas. Juga memandu, sebetulnya ada hal lagi sebetulnya, ada memandu publik untuk bisa memperbaiki hidupnya, memandu, bukan menyesatkan, memandu publik untuk mendapat informasi yang benar, akurat dan bermanfaat sebetulnya. Itu sesuai dengan filosofi undang-undang pers kalau kita kaitkan ke konsideran seperti ditanyakan tadi, demikian. Apakah kalau dia melaksanakan fungsi kontrol sosial itu hanya satu arah, dia memberitakan yang baik-baik saja program pemerintah itu, tapi tak kala dia mau melakukan kontrol, apakah itu juga dianggap bukan fungsi pers? Yang tidak. Sebagai contoh gini, banyak sekali kasus korupsi di Indonesia ini kan terbuka melalui media, ya kan, begitu luar, bahkan Tempo itu menggambarkan, ya kan, langsung menggambarkan foto profil orang yang bersangkutan, ya kan. Kita lihat aja kasus yang terakhir itu adalah bajakan, ya kan, di bansos di Kementerian Sosial, itu kan nampakkan Menteri Sosial seperti itu. Apakah itu juga bagian dimaksud dengan kontrol sosial? Tentang korupsi kan selalu diberitakan oleh Tempo, kan nggak ada persoalan, nggak pernah dilarang oleh pemerintah ataupun yang lainnya. Ya, kan banyak menyebut nama-nama orang juga kan? Itu kan ada sumbernya umpamanya kita meliput sumbernya dari mana nih, dari KPK menyebut si fulan untuk ditersangkakan, dan Tempo selalu menyebut tersangka, bukan menjustifikasi bahwa dia udah pelakunya ataupun terpidananya. Jadi ada tingkatan penyebutan di proses KPK, dia menyebut tersangka, ketika masuk ke pengadilan dia disebut terdakwa, setelah vonis pengadilan disebut terpidana. Jadi Tempo itu menulis sangat detail kalau soal itu, Mas. Demikian. Saya ingin lanjut lagi, ahli, tadi sudah ahli jelaskan
Kalau ada produk yang lagi dibahas DPR, rancangan undang-undang, ya kan, dari berbagai macam sumber wartawan itu, baik sumber yang resmi maupun yang sumber tak resmi, ya kan. Sumber tak resmi kan wajib wartawan itu untuk melindungi sumbernya kan, seperti itu. Nah, pada waktu pembahasan undang-undang, contoh kita undang-undang Omnibus Law dibahas itu, undang-undang Omnibus Law, Tempo membuat baik di koran Tempo atau media-media lain lah. Nanti seolah-olah saya sponsornya Tempo, media-media lain lah, seperti itu, media-media lain itu. Apakah kegiatan itu disebut juga bagian dari produk jurnalistik yang tadi masuknya seperti itu? Kalau kegiatan masih proses ya. Yang namanya produk jurnalistik setelah diproduksi oleh media, udah dipublikasi ya. Bentuknya seperti itu. Yang penting udah diproduksi oleh media, udah dipublikasikan oleh media yang berbadan hukum. Ya. Kalau bukan berbadan hukum, ya sama dengan pamflet, sama dengan yang lain-lain. Apakah nanti kalau dia sudah sebuah produk undang-undang, contohnya kita lebih menukik lagi ada undang-undang IKN. Baik. Undang-undang IKN ini kan tentu pro kontra ya. Hampir rata-rata undang-undang Indonesia kan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan tak kalah seorang wartawan, ya kan, tadi kan ada tadi produk jurnalistik tadi ada 3 ya, saudara mengatakan berita, ya kan, opini dan feature, 3 kan? Opini bukan produk jurnalistik. Opini bukan produk, walaupun dia ditulis di dalam koran, di dalam apa, itu bukan produk jurnalistik. Pertanggungjawabannya personal ya, ke orang yang menulisnya ataupun yang menyatakannya. Termasuk kalau catatan kaki yang dibuat oleh Gunawan Muhammad di Tempo. Iya, tanggung jawab Gunawan Muhammad. Iya. Tanggung jawab perusahaan pers itu. Tanggung jawab Gunawan Muhammad. Tanggung jawab Gunawan Muhammad. Karena itu bukan produk jurnalistik, karena itu opini. Tadi yang disebut produk opini itu, yang opini yang bagaimana yang disebut produk pers itu? Opini di setiap. Kan tadi ada 3 saudara mengatakan berita, opini dan feature. Saya nggak menyebut opini. Oh enggak ya? Nah, saya clear itu, saya paham betul, saya nggak menyebut opini. Ya, Oke, bukan opini ya. Ahli, kita teruskan lagi. Tadi ada wartawan, ya kan? Tadi ahli menyatakan bahwa eksistensi wartawan itu, ya kan, dari undang-undang baru, baik dia dengan kerelaan, ya kan, mendaftarkan, mengasosiasikan, bergabung di organisasi-organisasi yang cukup banyak. Di Indonesia ini kan organisasi wartawan kan tidak satu, ya kan, bahkan kawan-kawan Dipo kan memberikan aji pada waktu itu kan. Nah, kalau mereka tidak tercatat di organisasi tersebut, tapi dia adalah mengikuti proses-proses sebelumnya, apakah dia bisa dikualifikasikan wartawan juga? Kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, norma-norma atau kaedah dalam undang-undang itu menyebutkan wartawan bebas memilih organisasi wartawan di Indonesia. Seperti itu. Artinya apa fungsi organisasi ini? Hanya sebagai wadah wartawan. Wadah wartawan. Apakah dia juga organisasi ini, kalau begitu siapa yang mengeluarkan sertifikat wartawan? Kan ada, kalau kita kan pengacara. Kita pengacara itu kan dikeluarkan sertifikatnya oleh organisasi pengacara. Ada Pradi, ada KAI, ada IKADIN dan lain sebagainya. Kalau untuk mengatakan wartawan itu dia mendapat kartu itu, siapa yang berhak mengeluarkan lisensinya? Begitu kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan pers, kemudian kita melamar di sana menjadi wartawan, diterbitkan surat oleh Dewan Pers, oleh pemimpin redaksinya, maka sejak itu kita disebut sebagai jurnalis di media tersebut. Oh, jadi walaupun dia belum memegang predikat kartu ya? Kartu mana ini dulu? Kartu wartawan. Kartu wartawan yang terbitkan perusahaan pers. Oleh organisasi. Tadi. Organisasi, kartu organisasi. Organisasi. Iya. Jadi perlu itu. Berbeda itu, berbeda kartu. Saya umpamanya anggota AJI. Kalau saya jadi anggota organisasi AJI, maka saya dikasih kartu organisasi AJI, anggota AJI. Ya. Artinya untuk menentukan orang itu jurnalis atau tidak jurnalis ada perusahaan pers yang bersangkutan. Iya. Ya kan? Dari keluarnya kartu yang bersangkutan itu, maka si wartawan ini berhak untuk memilih organisasi-organisasi yang bebas, bebas. Mendirikan organisasi sendiri juga boleh. Oh, mendirikan lagi juga boleh. Asal cukup
Pertanyaan saya, apakah ada kompetensi untuk mengukur bahwa orang itu wartawan atau tidak wartawan itu hanya merujuk kepada Dewan Pers? Wah, menurut keterangan Dewan Pers bahwa orang ini tidak tercatat, maka orang ini bukan wartawan. Bisa dapat dikatakan seperti itu? Dalam undang-undang tidak dikatakan seperti itu. Tidak seperti Jadi kalau di Dewan Pers itu hanya membina wartawan agar lebih baik dan membuat sistemnya. Jadi sistemnya A, wartawan muda, wartawan media, kemudian wartawan utama. Itu tujuannya untuk agar pers atau wartawan itu memahami kode etik jurnalistik, undang-undang pers dan lain sebagainya, dan menyangkut dengan kegiatan jurnalistik Indonesia. Kalau ini saya beropini sedikit, kalau menurut saya Dewan Pers itu benar, karena itu amanah undang-undang untuk membina pers. Kalau wartawan tidak mengikut itu, berarti dia tidak mau maju, tidak mau bermartabat seperti yang diharapkan oleh Dewan Pers. Berarti dia tidak mau dilindungi oleh Dewan Pers. Kan seperti itu, dia mencabut diri dari Dewan Pers ini. Dia tidak bisa lagi mengadu ke Dewan Pers. Ketika terjadi masalah, umpamanya perusahaan pers saya dirikan, nggak mau tunduk kepada ketentuan Dewan Pers. Ketika saya terjadi masalah, apakah saya berani mengadu ke Dewan Pers? Ya, saya tidak mengikuti kaedah-kaedah yang diatur Dewan Pers, ya tidak bisa dilindungi oleh Dewan Pers karena saya tidak terverifikasi. Bahkan Dewan Pers itu memverifikasi termasuk sampai ke perusahaan persnya yang mulia, melihat gaji wartawannya, melihat perusahaannya. Masa kita menjustifikasi kayak seperti nggak penting Dewan Pers? Nggak mungkin, penting menurut saya Dewan Pers seperti itu. Karena undang-undang juga mengamanahkan demikian. Artinya kehadiran eksistensi atau legal standing legal standing seorang jurnalis wartawan itu bukan dikeluarkan oleh produk Dewan Pers, dia dikeluarkan oleh tempat dia bekerja tadi. Tapi kan kita legalitas maksudnya. Ya, legalitas. berkesesuaian dengan keterangan. Iya, legalitas ya. Ya, kan, begitu dia kerja di sebuah perusahaan pers, ya. Kan kita begini, ketika kita masuk ke sebuah perusahaan pers, kemudian jadi wartawan, kan kita nggak serta-merta menjadi bisa ikut ke kualifikasi Dewan Pers. Kita jadi wartawan dulu, kemudian ikut testing di organisasi kita sendiri. Umpamanya saya jadi wartawan dulu, barang setahun 2 tahun, udah memahami itu, dibina oleh AJI, kemudian AJI organisasi saya menguji saya untuk tingkat wartawan muda. Setelah lulus, kemudian Dewan Pers menerbitkan sertifikat wartawan muda untuk saya, karena saya sudah memahami proses kerja jurnalistik, apa itu yang dimaksud dengan jurnalistik, hanya di tataran awal, meliput, menulis berita, jadi hanya di level awal, hanya melaporkan apa yang saya dapatkan di lapangan ketika berkegiatan jurnalistik. Jadi hampir seluruh media mainstream di Indonesia itu mengikuti hal demikian, yang mulia. Karena mereka sepakat untuk kegiatan, bahkan Dewan Pers pun membuat tingkatan-tingkatan itu atas persetujuan dari seluruh media dan organisasi yang sepakat. Nanti itu organisasi yang mana sekarang pertanyaannya? Organisasi yang terdaftar di Hukum dan HAM. Jadi organisasi yang legal sepakat dengan keputusan Dewan Pers, dan Dewan Pers juga menerbitkan kode etik jurnalistik, karena dalam amanah undang-undang Dewan Pers untuk menerbitkan segala regulasi yang menyangkut aturan Dewan Pers itu bersepakat dengan perusahaan pers dan organisasi pers. Jadi produk Dewan Pers harusnya kita ikuti karena kita sepakat untuk seperti itu, karena kita pers seperti itu. Terima kasih. Ahli menyatakan bahwa seorang jurnalis itu dia bekerja di perusahaan jurnalis, dituangkan dalam SK keputusan dari perusahaan tersebut. Kalau SK kan banyak itu, kadang-kadang berapa lembar. Dia diikuti juga dikeluarkan kartu yang menunjukkan itu. Seperti ini saya ingin tunjukkan, ini FN ya, Forum News Network ini, dia pers, dia mengeluarkan kartu seperti ini. Apakah ini juga yang dimaksudkan tadi, keterangan tadi juga bahwa SK-nya ada? Ada. Ya. Berarti dia termasuk adalah jurnalis wartawan dari FFN. Okay. Bahkan dia lebih dikuatkan lagi oleh organisasi PWI.
Ya. Iya. Tentu kan PWI mengeluarkan ini melakukan Berdasarkan dia wartawan atau rekomendasi kan. Ya. Setiap Aji kalau orang untuk menjadi wartawan kan pasti ada rekomendasi kan dari perusahaan Ya. pers dan Ya. mungkin ada dari pers kalau kita advokat tuh ada dari yang senior dan lain sebagainya. Ya. Ada rekomendasi itu kan. Hampir mirip. Hampir sama kan. Ya. Untuk sebagai ini proses pembinaan tadi kan. Ya. Oke. Clear ya ini. Yang saya lanjutkan lagi bahwa bisakah dikualifikasikan ini produk jurnalistik apabila ada wartawan terhadap suatu peristiwa, ya kan dia meng-quotes dari berbagai macam berita, ada pernyataan menteri, ada pernyataan orang-orang yang berkompeten lah. Saya contoh ya, seperti itu. Termasuk adalah contoh tentang IKN ini sendiri. Ya kan, bahwa dia mengambil pendapat ini menyatakan bahwa dalam rangka untuk membiayai pembangunan ibu kota negara itu, termasuk itu udah banyak juga ditulis di Tempo ya. Ya. Ahli masih bekerja di Tempo sekarang. Oh, sudah enggak, saya sudah udah akademik. Oke, di media-media lain dah. Nah, terus kutipan-kutipan itu yang berdasarkan sumber yang akurat, sumber yang akurat yang bisa diverifikasi. Itu kan bisa diverifikasi kalau menteri lain anggota DPR rapat kerja atau RDP itu, apakah tak kalah wartawan mengangkat berita itu dituangkan dalam produk jurnalistik dan saluran-salurannya lain itu bisa dikualifikasikan berita bohong dan hoax. Sudah menjadi produk pers atau belum? Sudah. Misalnya Produk itu sudah keluar dari berbagai macam media. Itu udah produk jurnalistik gitu. ya media Media koran, media majalah. medianya perusahaan pers atau bukan? Perusahaan pers tentunya. Contohnya oke. Tentu kita bicara ini adalah perusahaan pers Oke. yang tidak abal-abal seperti itu. Oke, kalau itu oke. Perusahaan pers kita mengacu kepada undang-undang pers ya. Oke. Betul. Kita primnya sama dulu nih. Yang Oke. kita tanyakan dari kuasa hukum ini tentu primnya adalah perusahaan pers Iya. yang sah, yang Ya. legal, yang diakui oleh negara republik ini seperti itu. Baik. Nah, apakah itu bisa dikualifikasikan dia sebagai produk jurnalistik? Sepanjang legal, Ya. ya. Apakah dia boleh mengutip pendapat-pendapat itu? Walaupun pendapat-pendapat itu tidak disenangi tentu. Pro Boleh. kontra. Boleh. Apakah itu juga dalam rangka untuk melakukan fungsi sosial dari media pers? Sepanjang dipublikasikan oleh pers ya. Ya, sepanjang dia dilihatkan oleh pers ada dia. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ini media ini kan bermacam-macam. Ada media yang bersifat tunggal, Tempo, Kompas, ada juga yang bersifat jaringan. Ya. Televisi kan membuat jaringan juga. Ya. Kita lihat ada CNN Indonesia, ya kan, ada CNBC Indonesia, macam-macam itu dia bersifat jaringan. Begitu juga media-media lain yang membuat network penamaan itu. Nah, produk-produk yang bersifat jaringan ini kan jaringan. Ya. Tak kala dia mengeluarkan produk jurnalistik yang terkait dengan perusahaan yang menaungi itu dia diminta pertanggungjawabannya secara individualnya atau kembali kepada perusahaannya tersebut. Undang-undang pers hanya menyebut perusahaan pers, Ya. tidak menyebut jaringan. Perusahaan pers. Apakah boleh perusahaan pers itu membentuk jaringan? Silakan aja sepanjang jaringannya berbadan hukum pers. Ya, seperti itu. Kan jaringan itu kan berbadan Jaringan umpamanya grup ya. Ya. Ada Tempo, majalah. Saya menjelaskan Tempo, majalah, ada koran. Itu masing-masing perusahaan pers tersendiri deh. Ya. Berjaring. Gitu. Kan macam-macam dia kan. Ada majalah, ada Koran, bahkan mungkin ada televisi sekarang. begitu juga seperti media Indonesia ada televisi, Ya. ada media Indonesia cetak, ada media online-nya. Tetapi semuanya ada perusahaannya. Perusahaannya. Sama kalau badan hukumnya. Kalau TV One itu kan Pipa Group kan. Ya, Ya, televisi, FIFA, Antv itu perusahaannya juga masing-masing. Termasuk ada merekanya channel beritanya kan. Ya, Begitu. Nah, saya ingin tanya tadi bahwa kalau tadi ada tulisan dan lain sebagainya pandangan itu, siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya? Si wartawannya ini atau berjenjang dia? Kan harus bertanggung jawab itu kan ada redaksi. Ada yang namanya redaksi pelaksana, terus ada yang namanya koordinator peliputan, ada yang namanya Pimret yang terakhir itu. kalau udah jadi produk pers, udah dipublikasikan oleh pers,
itu tanggung jawabnya penanggung jawab. Dia di perusahaan pers itu ada susunan redaksinya, dia disebut dengan jelas penanggung jawab. Iya. Itu penanggung jawab itu yang bertanggung jawab. Jadi yang harus diminta bertanggung jawab itu lebih dahulu seharusnya penanggung jawabnya. Baru itu ke Dewan wartawannya. Pers ya. Iya. Ahli ini apa namanya yang tadi menurut pandangan ahli ya, saya belum ini apa namanya mendengar sebenarnya secara tegas pandangan ahli ini. Jadi soal ini kan harus baru menjelaskan Ya. di Inggris dan lain. Sekarang kan saya mengutakan bahwa terjadi revolusi betul di bidang media kita ini. Kan kita nggak bisa juga lepas karena kita kan bukan bagian dari sendiri, kita bagian dari warga dunia kan. Oh ya. Pertanyaan saya, ahli ini masuk mazhab yang mana? Yang maksud saya tadi kan ada bagian orang yang menyatakan media sosial itu adalah bagian dari jurnalistik sekarang ini. Kalau ahli masih berstandar yang Saya ketat dalam soal itu, media sosial bukan jurnalistik. ahli tetap berpandangan Media sosial bukan jurnalistik karena nggak ada pendidikan jurnalistik di situ, nggak ada proses jurnalistik dalam proses media sosial, nggak ada proses verifikasi, siapapun bisa ngupload apapun di situ. Jadi dari seluruh dunia bisa mengupload apapun di seluruh dunia. Kadang konten porno di situ, umpamanya YouTube yang mulia, ataupun umpamanya Twitter, bisa kita searching konten porno di situ. Apakah itu produk jurnalistik? Kan nggak bisa. Produk jurnalistik itu harus ketat. Dia masuk wilayah hampir setingkat dengan karya ilmiah, cuman versi kecilnya. Ada proses verifikasi, ada proses akurasi data, ada proses check and recheck, dan narasumber yang punya tingkatan-tingkatan yang mulia. So, narasumber umpamanya saya ini meliput, narasumber utama umpamanya katakanlah saya meliput peristiwa pengadilan ini. Narasumber utama dalam kasus ini adalah Saudara Edi Mulyadi karena dia menjadi sentral dalam kasus ini. Kemudian jaksa, kemudian lawyernya. Kalau Saudara Edi Mulyadi yang udah memberi statement, lawyernya udah nggak begitu penting lagi sebetulnya. Jaksa yang mendakwa atau ada pendapat hukum dari lawyernya, kita boleh bertanya. Kemudian yang lebih penting adalah umpamanya kalau kita mau menulis ini, verifikasi ke masyarakat Kalimantannya. Apakah mereka benar nggak di sana umpamanya seperti yang disebutkan oleh Saudara Edi Mulyadi. Ini saya biar lebih cepat saya nge-zoom aja ke peristiwa ini gitu. Kalau saya kayak kuliah umum saya jadi yang mulia menjelaskan soal pers. Jadi saya langsung aja seperti apa menjelaskan ini. Umpamanya saya menulis tentang Saudara Edi Mulyadi. Edi Mulyadi sebagai narasumber ini yang mulia. Saya penulis. Saudara Edi Mulyadi menerbitkan statement umpamanya soal IKN, soal Kalimantan, katakanlah tempat jing buang anak, Kunduru ataupun Kuntilanak. Nah, selain mengutip Saudara Edi Mulyadi, saya harus meng-cross check dulu kepada masyarakat Kalimantannya. Saya harus mereportase ke wilayah Kalimantannya. Benar nggak seperti apa yang dikatakan seperti itu gitu loh. Apakah masyarakat Kalimantan itu terbiasa atau tidak dengan sebutan jin buang anak? Seperti itu, jangan-jangan mereka tersinggung. Saya harus memverifikasi dan mereka harus wajib mengutip pernyataan dari masyarakat Kalimantan. Dan jin buang anak harus di-clear dari umpamanya dari Saudara Edi Mulyadi, karena saya nggak bisa memverifikasi ke jinnya. Kan nggak bisa saya wawancara jinnya, jadi ke Saudara Edi Mulyadinya aja. Saya nggak bisa wawancara Gundurwonya, saya nggak bisa wawancara Kuntilanaknya. Karena dalam perspektif pers, semua data dan fakta harus bisa diamati dan diverifikasi. Itu ketat mirip ke karya-karya ilmiah dari akademik, cuma versi kecilnya. Demikian yang mulia yang bisa saya jelaskan soal proses kerja jurnalistik dan proses tingkatan-tingkatan narasumber dan proses penulisan dari karya jurnalistik. Harus ketat, harus akurat juga. Apakah benar? Umpamanya ada pernyataan dari umpamanya Saudara Edi Mulyadi menyatakan umpamanya ada data ini. Saya harus verifikasi ke data itu. Benar nggak data itu diterbitkannya? Seperti itu. Atau harus ada pernyataan bahwa data ini memang benar harus ada pernyataan yang sebenar-benarnya dari umpamanya sumber datanya.
Itu baru Oke, menjadi. kita lanjut lagi. Baik. Apakah ahli juga berpandangan bahwa citizen journalism itu ada? Saya citizen journalism itu nggak masuk ke dalam wilayah undang-undang pers karena dia nggak berbadan Saya hukum. bilang tadi kan ada lompatan yang luar biasa seperti itu. Dari dulu juga sudah ada itu di dalam kolom pembaca segala macam, itu tanggung jawabnya personal. Sekarang ranahnya aja dia menggunakan citizen journalism di wilayah teknologi, dari dulu juga sudah ada, tetapi tetap tanggung jawabnya bukan tanggung jawab bagian dari pers, dia personal. Seperti itu. Yang intinya yang tidak saya jelaskan, setiap produk pers harus terpublikasi oleh perusahaan pers yang berbadan hukum resmi di Indonesia. Seperti itu yang mulia. Ahli, kalau ada seorang jurnalis dia mengutip dan itu adalah jauh sebelumnya sudah dikeluarkan, ya kan, tentang IKN ini kan jauh sebelumnya ada asosiasi koalisi masyarakat yang menolak IKN, ada WALHI dan lain sebagainya. Di dalam itu dilakukan riset, tentu ya mereka tidak sembarangan kan, kalaupun produk ini kan bisa dituntut oleh orang-orang yang disebut-sebut namanya. Kan sampai sekarang kan belum ada orang yang merasa disebut nama-nama itu menuntut dari apa yang dikeluarkan oleh WALHI yang sebagai menjadi lokomotif atau premover dari seperti itu. Nah, summary ini kan panjang sekali ya, summary temuan dari WALHI ini begitu banyak. Nah, si jurnalisme ini adalah menyampaikan kembali apa yang sudah disebutkan oleh temuan dari kawan-kawan koalisi itu. Dia kutip, dia sampaikan, ya kan? Apakah bisa diminta pertanggungjawaban kepada si jurnalis tersebut? Kalau kapasitasnya umpamanya dia sampaikan kemudian dia tulis atau apa Ya. disiarkan oleh pers, perusahaan persnya, itu maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan persnya. Perusahaan persnya yang bertanggung. Tetapi kalau saya sampaikan, umpamanya di sini saya sampaikan, umpamanya itu menjadi tanggung jawab saya. Betul. Ketika saya umpamanya bikin pernyataan Ya. di luar produk jurnalistik, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai bukan dalam kegiatan jurnalistik, karena di luar koridor perusahaan pers yang berbadan hukum tadi. Demikian yang mulia. Artinya bisa dapat disimpulkan sepanjang bahwa perusahaan pers tersebut nanti mengakui itu adalah bagian dari produknya, maka seharusnya perusahaan pers itu kan yang diminta dan diklarifikasi pertama. Itu nggak bisa belakangan ya, maksudnya udah di-clear dari awal bahwa Ya, seharusnya seperti dengan itu. tiba-tiba karena ada masalah kemudian Iya, kita betul. bikin jadi itu tidak bisa. Maksud saya begini, kalau dalam proses ini kan menyangkut bahwa dia seorang jurnalis dan dia di teks lain di belakangnya itu mencantumkan bagian dari perusahaannya tersebut. Maksud saya, apakah dalam proses MOU tadi antara kepolisian dengan Dewan Pers itu kan harusnya yang dipanggil yang pertama itu adalah Pimretnya untuk diklarifikasi, bukankah seperti itu, sehingga Pimretnya bisa mengatakan oke, ini memang produk kami dan kami bertanggung jawab atas produk ini. Bisa sekonyong-konyong aja dia bypass, sama lah kayak dulu kawan-kawan Timpu lah yang dimulai dipretelin satu-satu itu kan, itu loh. Jadi begini dia, kalau kita kembali lagi ke persoalan inti ya, ada pers, ada produk pers. Dalam produk pers ini ada narasumber segala macamnya. Kalau produk pers, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan persnya. Kalau narasumber, yang bertanggung jawab adalah narasumbernya. Dan apakah kemudian si orang yang terlibat dalam pemberitaan ini, katakanlah masyarakat suku Dayak segala macam, nggak boleh mengadu ataupun kemanapun karena ini produk pers? Nggak bisa juga, karena dalam undang-undang kalau kita kembali ke hak asasi manusia itu jelas ada setiap orang itu berhak untuk keadilan. Dia bebas mengadu juga, mengadu ke polisi, membuat pengaduan perdata, pidana, itu jelas diuraikan. Artinya pers sekalipun sebetulnya kalau keliru berniat memberitakan bohong, umpamanya memberitakan tidak benar ataupun tidak akurat atau sengaja membuat sesuatu yang tidak benar, itu yang dirugikan mengadu ke Dewan Pers, kemudian Dewan Pers memutuskan umpamanya meminta maaf. Apakah pengadu setelah Dewan Pers memberikan rekomendasi untuk minta maaf, kemudian si pengadu ini selesai,
Enggak juga. Ya setuju. Karena Dewan Pers itu bukan mengeluarkan keputusan hukum yang mulia. Keputusan hukum hanya dari pengadilan. Kalau Dewan Pers itu hanya menerbitkan rekomendasi atau pernyataan. Kemudian kalau hukum itu si orang seluruh bangsa Indonesia ini, setiap orang itu bebas memilih hukum mana yang ingin dijalankannya. Dan semua orang baik pers ataupun siapapun itu sama di mata hukum, nggak ada perbedaan di situ yang mulia. Bahkan dari presiden sekalipun sama di mata hukum. Demikian. Oke, tadi maksud ada peristiwa yang tadi seperti itu, ya kan? Ada MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri, ya, ada itu MOU. Tadi saudara saksi ada orang keberatan, dia tersinggung atas produk jurnalistik itu. Ya. Kan mekanismenya kan disarankan lebih dahulu, ya kan, yang berjenjang bertahap. Silakan laporkan dulu di Dewan Pers. Dewan Pers berusaha untuk mencoba memfasilitasi. Dan antara pihak-pihak tersebut dia keberatan, kan baru langkah kedua, bukan berarti finalnya di Dewan Pers tentu. Maka pihak-pihak yang berkeberatan sebagai negara hukum dia boleh melapor atau boleh melakukan gugatan hukum baik perdata maupun pidana. Tapi kalau bypass, apa fungsinya dari MOU itu? Sehingga tidak perlu lagi ini ya semua orang. Saya kira itu dalam rangka juga untuk menjaga kemerdekaan pers juga. Di samping adalah kemerdekaan, melindungi kemerdekaan warga negara. Itu kan azas yang berimbang. Begini dia, MOU kan di bawah undang-undang yang mulia. Kalau dari hierarki hukum itu kan MOU kan di bawah undang-undang. Polisi tetap aja harus tunduk kepada undang-undang. Jadi kalau umpamanya dia ada kewajiban untuk menerima laporan dan menjalankannya itu perintah undang-undang atau katakanlah perintah KUHP, dia harus menjalankan itu. Kasus pengaduan baru terhenti jika pengaduan dicabut, bukan MOU yang mencabut pengaduan. Seperti itu, umpamanya disarankan oleh polisi untuk ke Dewan Pers. Umpamanya si pengadu ini menerimanya, dia mengadu ke Dewan Pers. Setelah Dewan Pers memutuskan berdamai. Mungkin dalam perspektif restorasi justice, baiklah seperti itu boleh. Tapi kan tetap aja prinsip utamanya pengaduan itu dicabut atau tidak. Kalau selama pengaduan itu tidak dicabut, mesin hukum untuk proses ini kan terus berjalan yang mulia. Begitu yang pemahaman saya seperti itu. Tapi kalau MOU kan tidak menghalangi undang-undang begitu. Karena itu saya tidak begitu sependapat, pokoknya MOU menjadi lebih tinggi daripada undang-undang. Tetap aja lebih tinggi undang-undang dari segi hierarki undang-undang. Terus MOU itu valid atau tidak dengan norma-norma yang ada di dalam undang-undang. Kalau tidak valid juga tidak bisa dijalankan itu MOU. Itu seandainya demikian. Tetapi kalau untuk restoratif justice, kenapa tidak? Pokoknya si pengadu menerima karena mungkin mau memaafkan, tidak ada masalah, saya kira begitu. Ahli, apakah ahli pernah membaca MOU itu? Tadi agak menggelitik, MOU itu harus sesuai dengan norma, sesuai dengan undang-undang. Apakah ada di MOU itu yang bertentangan dengan norma dan undang-undang? Itu penafsiran saya, maksudnya bukan bertentangan jika, saya sebutkan tadi jika, bukan memastikan bahwa MOU itu bertentangan dengan norma undang-undang. Jika bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang yang dipakai. Seandainya demikian. Saya ingin tanya, itu kan asumsi ya Mas ya? Ini asumsi tentang MOU ya? Ya, jika itu kan asumsi. Iya. Yang saya tanya, apakah ahli pernah membaca MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers itu? Pernah. Apa menurut ahli? Apakah ada butir-butir yang ada di MOU itu yang menurut ahli yang bisa dikatakan bertentangan? Tidak ada. Karena tetap aja di situ dalam MOU itu disebut bahwa polisi tetap bekerja secara profesional dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam undang-undang kepolisian dan KUHP juga. Tetap aja seperti itu. Jadi MOU itu tetap aja posisinya tidak mengubah kegiatan kepolisian juga kegiatan pers seperti itu. ahli, apakah kalau ada berita, tulisan, berita, terus picture dan lain sebagainya itu yang dibuat oleh media, tahapan dari orang yang bersangkutan itu kan diberikan oleh media, undang-undang juga memberikan adalah hak jawab.
Seperti itu. Apakah fungsi hak jawab itu bisa diabaikan begitu saja? Seperti itu. Si hak jawab itu bisa digunakan oleh pembaca, umpamanya saya, bisa tidak. Kalau saya mau menggunakan hak jawab saya gunakan. Atau saya mau menempuh hukum, ya menempuh hukum. Cuman apakah kemudian pengadilan ataupun hakim ataupun polisi mau menjalankannya, itu kan di situ lain hal lagi gitu loh. Jadi saya bisa aja menggunakan, pokoknya saya ditulis karena tersinggung menggunakan undang-undang pers dan untuk menggunakan hak jawab saya gunakan. Oh, saya nggak mau menggunakan hak jawab, saya langsung ke pengadilan kan juga nggak dilarang. Menempuh jalur hukum pidana atau perdata kan nggak ada larangan untuk itu. Dan dalam kan demikian. Kalau begitu apa esensi betul dari kebebasan pers dan pers yang melakukan fungsi kontrol sosial? Jadi begini dia, paling esensi pertama itu adalah pers itu dapat memberitakan berdasarkan data-data yang valid itu secara bebas, tanpa perlu izin, tanpa perlu apapun, tetapi tidak boleh beropini, tidak boleh esensi hak itu untuk digunakan untuk membuat opini atau apapun seperti itu. Jadi kebebasan pers itu adalah kebebasan dalam mencari informasi, mencari akurasi data, mencari bebas ke pengadilan untuk mencari informasi di pengadilan dan bebas mencari narasumber untuk memberitakan kebenaran. Dan jangan lupa kebenaran yang dituntut oleh dalam undang-undang pers ini adalah sesuai dengan azas demokrasi, azas keadilan, dan azas supremasi hukum. Jadi harus menghormati hukum juga. Seperti itu yang mulia. Saya satu lagi pertanyaan, saya ingin, ya tadi walaupun sudah diungkapkan bahwa ahli ini berpandangan ya, opini itu bukan produk jurnalistik ya. Bukan. Walaupun ada ahli lain menyatakan dia produk jurnalistik, tapi nggak apa-apa, itu kan ahli kan. Saya kan berpendapat sesuai dengan undang-undang pers. Terima kasih.